Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pendaki yang Tak Pernah Pulang, Part 2 End of Story. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Keputusan itu membuat semua agak lega. Mereka segera membereskan tenda dan logistik. Namun saat hendak berangkat, Seno mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Kalian lihat ini keren gak? Katanya sambil menunjukkan sebuah kain kecil berwarna merah kusam. Mata Della langsung membesar. Seno, dari mana kamu dapat itu? Seno tersenyum tipis. Semalam aku nemu di bawah pohon besar. Seperti kain sesajen gitu. Aku ambil buat kenang-kenangan. Suasana langsung meledak. Gila kamu ya? Nadia berteriak. Wajahnya marah bercampur takut. Kamu gak tahu pantangan? Jangan pernah bawa turun barang aneh dari gunung. Itu bisa jadi penyebab semua gangguan ini. Ardi merebut kain itu cepat dan melemparnya jauh ke semak. Kamu keterlaluan, Sen. Kenapa gak bilang dari awal? Seno mendengus, tapi wajahnya mulai ragu. Aku kira cuma kain biasa. Masa gara-gara kain doang kita jadi apes gini? Bayu langsung menepuk dahinya. Astaga, Sen, kalau film horor, kamu ini orang pertama yang mati karena kebodohanmu. Della memeluk tubuhnya sendiri, tubuhnya gemetar. Aku udah bilang dari awal, ada yang ikut. Sekarang jelas, dia marah karena sesuatu diambil. Mereka mulai berjalan turun. Jalur yang tadinya terasa familiar, kini berubah menakutkan. Kabut turun semakin tebal meski matahari sudah tinggi. Suara langkah mereka di tanah berpasir terdengar terlalu keras, seakan menggema. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Raka berhenti. Diam, bisiknya. Semua menoleh. Kenapa, Rak? Tanya Ardi. Raka menutup mata, wajahnya pucat. Aku dengar suara anak-anak lari-lari di sekitar kita. Detik berikutnya, dari arah semak-semak terdengar suara tertawa kecil. Bayu langsung merapat ke Ardi. Aku dengar, Di. Aku sumpah dengar. Suara tawa itu berpindah-pindah. Kadang di kiri, kadang di belakang, lalu tiba-tiba terdengar jelas di depan mereka. Kabut semakin pekat. Pandangan hanya sekitar 5 meter ke depan. Tiba-tiba sosok kecil berlari menyeberang jalur. Wujudnya samar, seperti anak kecil berambut panjang, tubuhnya kurus kering, kulitnya keabu-abuan. Della menjerit. Ya Tuhan, itu bukan anak manusia. Seno jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Aku gak mau mati di sini. Ardi berusaha tetap waras. Cepat jalan. Jangan lihat ke samping, jangan berhenti. Mereka semua berlari menuruni jalur, napas tersengal. Namun saat mereka sampai di persimpangan jalur kecil, mereka berhenti mendadak. Di depan, di tengah kabut, berdiri pohon besar dengan kain merah terikat di batangnya. Padahal mereka yakin sudah melempar kain itu jauh sebelumnya. Kain itu kini terikat rapi, bergoyang pelan ditiup angin. Dari balik pohon, muncul suara perempuan menyanyi lirih, suara sinden yang sama seperti yang Della dengar kemarin. Raka menutup telinganya, berteriak, dia marah. Dia marah sama kita. Dan tiba-tiba tubuhnya kejang, jatuh berguling di tanah. Mulutnya berbuih, matanya kembali hitam legam. Dari bibirnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Balike, balike, balike. Suara itu menggema dari mulut Raka. Suaranya berat, parau, seolah bukan milik manusia. Della berteriak panik, Ardi. Dia kesurupan. Nadia langsung mendekap tubuhnya sendiri sambil berdoa lirih. Bayu hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, keringat dingin menetes deras dari dahinya. Ardi berjongkok, mengguncang tubuh Raka. Rak! Sadar, Rak! Jangan gituin kami, bangun. Namun tubuh Raka justru makin kaku, matanya melotot dengan bola mata hitam pekat, seperti digenangi tinta. Dari bibirnya terus keluar kata-kata yang sama, dengan nada semakin tinggi. Balike, balike, balike. Tiba-tiba angin berhembus kencang, kabut menebal, dedaunan di sekitar bergetar seakan ada badai kecil.
Kain merah di pohon besar berkibar liar, lalu terlepas dan jatuh tepat ke tubuh Raka. Seketika teriakan melengking keluar dari mulutnya, bukan suara manusia, melainkan jeritan panjang yang membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Seno menutup telinga, berteriak ketakutan. Gila! Ini semua gara-gara aku. Gara-gara aku ambil kain itu. Nadia langsung membentaknya, kenapa kamu bisa sebodoh itu, Sen? Air mata Nadia bercucuran, wajahnya memerah menahan marah sekaligus takut. Ardi meraih kain merah yang menempel di dada Raka. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, hangat, seolah berdenyut hidup. Dengan nekat, Ardi mencabutnya dan melempar ke tanah. Kalau memang ini penyebabnya, kita bakar sekarang juga. Namun begitu ia lempar, kain itu justru menempel ke tanah dan merayap sendiri seperti ular, bergerak menuju pohon besar lagi. Semua terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Raka tiba-tiba terduduk, kepalanya menunduk, lalu menoleh perlahan ke arah mereka. Bibirnya bergerak, kali ini bukan teriakan, melainkan gumaman pelan namun jelas. Kowe, wis, ngelanggar. Kalian sudah melanggar. Semua terperangah. Suara itu lirih, tapi penuh amarah, dan jelas bukan suara Raka. Della langsung berteriak, Ardi! Aku gak kuat lagi. Kita harus turun sekarang juga. Ardi berdiri, wajahnya pucat tapi matanya tegas. Oke. Kita bawa Raka, jangan ditinggal. Sen, Bayu, bantu aku angkat dia. Dengan terbata-bata, Bayu dan Seno mengangkat tubuh Raka yang kini lemas. Mereka melangkah cepat menuruni jalur, tapi seakan gunung itu menolak mereka pergi. Jalan setapak terasa berubah, lebih curam, lebih panjang, tak seperti jalur yang mereka lalui saat naik. Nadia menggenggam tangan Della erat. Kenapa rasanya kita muter-muter di tempat? Jalannya gak berakhir-akhir. Della menangis sambil berjalan, aku gak mau mati di sini. Di tengah kabut, samar-samar mereka melihat cahaya. Seperti lampu senter. Ardi langsung menyorotkan senter ke arah itu. Hei! Ada orang, teriaknya penuh harap. Sosok itu makin jelas. Seorang pendaki, memakai jaket gunung lusuh, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia berdiri diam di jalur, menatap mereka tanpa ekspresi. Mas! Tolong! Teman kami sakit. Ardi berteriak. Pendaki itu hanya tersenyum tipis, senyumnya dingin. Lalu perlahan ia berbalik, dan saat berbalik, bagian belakang kepalanya bolong besar, menganga hitam, seperti hancur. Sosok itu berjalan ke dalam kabut dan hilang. Bayu langsung jatuh terduduk, wajahnya hampir pingsan. Ya Tuhan, kita lihat apa barusan? Seno berteriak histeris, aku gak mau lanjut. Aku gak mau. Ardi marah, menarik keras Seno. Kalau kamu berhenti, kamu mati di sini. Ikut terus, jangan pisah. Namun sebelum mereka bisa bergerak lagi, Raka yang digendong tiba-tiba membuka mata. Kali ini matanya normal, tapi wajahnya ketakutan luar biasa. Ia berbisik pelan dengan suara tercekat. Dia, ngikutin kita. Dari tadi. Dan, dia gak mau kita turun. Ardi menelan ludah, wajahnya pucat. Ngikutin? Siapa? Rak? Raka hanya menatap kosong, tubuhnya menggigil. Aku, gak tahu, tapi aku lihat bayangan hitam, selalu di belakang kita. Dia benci sama kita. Della makin erat menggenggam tangan Nadia. Kabut di sekitar jalur makin tebal, suara hutan seperti menghilang. Tak ada suara burung, jangkrik, bahkan daun pun seperti berhenti berdesir. Sunyi mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan, teratur, seperti ada yang mengikuti. Ardi menoleh cepat, menyorotkan senter, tapi tak ada apa-apa. Jangan berhenti. Jalan terus, bentaknya. Mereka mempercepat langkah, namun langkah kaki itu ikut bertambah cepat. Bayu sampai menutup telinganya, wajahnya pucat, itu beneran ada orang, Art, sumpah aku dengar jelas banget. Seno tiba-tiba teriak, jangan lihat ke belakang. Semua menoleh kaget. Kenapa? Tanya Nadia. Aku tadi sempat nengok, ada sosok tinggi banget, hitam, matanya merah, dia jalan sambil bungkuk, tapi mukanya
Mukanya seperti gak punya kulit, suara Seno bergetar, hampir histeris. Raka menjerit mendadak, tubuhnya terlepas dari gendongan Bayu. Ia meronta, berlari sendiri ke depan. Jangan ikutin aku. Jangan ikutin. Raka A. Ardi mengejarnya, tapi kabut menelan tubuh Raka begitu cepat, seakan ia diseret ke dimensi lain. Hanya ada gema teriakan Raka yang menggantung di udara, lalu senyap. Della menangis histeris, jatuh terduduk. Kita kehilangan dia. Tuhan, kita kehilangan dia. Ardi menahan air mata, wajahnya keras. Enggak. Dia masih di depan. Kita harus cari dia. Mereka terus berjalan, namun jalur semakin aneh, seperti tak berujung. Senter mereka mulai redup, baterai melemah. Nafas mereka tersengal, kaki lelah, tapi mereka tak bisa berhenti. Kemudian, dari arah samping, terdengar suara Raka. Ardi, tolong aku. Semua menoleh. Dari balik kabut, tampak bayangan Raka berdiri, tubuhnya goyah. Ardi mendekat beberapa langkah, tapi Nadia langsung menarik bajunya. Jangan. Itu bukan Raka. Bayangan itu menoleh, dan ternyata wajahnya rusak parah, kulit terkelupas, matanya melotot keluar, darah mengucur dari mulut. Ia tersenyum aneh, lalu hilang di telan kabut. Semua terdiam, tubuh gemetar. Bayu langsung jatuh berlutut, menangis keras, aku gak kuat lagi. Aku gak mau lanjut. Kita semua bakal mati di sini. Ardi menariknya dengan kasar. Bangun. Kalau kamu nyerah, kita semua mati beneran. Ayo terus jalan. Mereka memaksa kaki untuk melangkah. Kabut perlahan menipis. Udara berubah lebih hangat. Hingga akhirnya, samar-samar terlihat lampu-lampu dari kejauhan. Desa. Ya Tuhan, kita sampai. Nadia hampir pingsan lega. Mereka berlari menuruni jalur, melewati batas hutan. Begitu kaki menginjak jalan tanah desa, suasana terasa berbeda. Ada suara ayam, suara air sungai, udara lebih nyata. Warga desa berlarian melihat mereka. Astaga! Ada apa ini? Kenapa kalian pucat begini? Seorang bapak tua mendekat. Ardi terburu-buru berkata, tolong. Teman kami hilang di gunung. Namanya Raka. Dia kerasukan. Kita harus cari dia. Namun wajah orang-orang desa berubah ngeri. Bapak tua itu menggeleng perlahan, wajahnya muram. Kalau sudah ada yang diambil gunung, tidak ada yang bisa kembali. Ardi hampir meledak. Apa maksud Bapak? Bapak tua itu menatap mereka satu persatu, lalu berbisik. Kalian, bawa sesuatu yang bukan milik kalian, bukan? Mereka semua terdiam. Perlahan, semua menoleh ke arah Seno. Wajah Seno pucat, keringat bercucuran, tangannya gemetar. Ia membuka tasnya perlahan. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah ikat kain merah kecil yang sempat terlepas dari pohon. Lalu diam-diam ia ambil kembali saat orang lain panik. Begitu kain itu keluar, semua lampu minyak di desa bergetar, api berkedip-kedip seperti tertiup angin. Anak-anak kecil menjerit, beberapa orang dewasa bergegas mundur sambil berdoa. Bapak tua itu memejamkan mata, lalu berkata dengan suara berat. Kalian sudah membawa pulang arwah dari gunung. Dia tidak akan berhenti, sampai menjemput semuanya. Seno berdiri gemetar sambil memegang kain merah itu. Aku cuma pengen simpan aja, aku gak tahu kalau ini penting. Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Bapak tua desa maju, wajahnya serius. Nak, itu bukan sembarang kain. Itu tanda ikatan. Penjaga gunung menitipkan arwah pada ikatan itu. Siapapun yang mengambil, berarti menantang mereka. Nadia langsung menjerit, Seno, kenapa kamu bawa benda itu? Kan aku udah bilang jangan ambil apapun. Seno menangis, aku cuma penasaran, aku pikir itu cuma kain biasa. Ardi mencengkeram bahu Seno dengan marah. Karena ulahmu, Raka hilang. Kamu sadar gak? Kita semua bisa mati gara-gara kamu. Seno hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Warga desa mulai berbisik-bisik, beberapa terlihat ketakutan. Seorang ibu mendekat pada bapak tua tadi. Mbah, mereka harus dibersihkan. Kalau tidak,
kita semua bisa kena balak. Bapak tua, yang dipanggil Mbah Jali, menghela napas panjang, lalu menatap mahasiswa itu. Kalian ikut aku. Malam ini juga harus dilakukan upacara. Kalau tidak, arwah itu akan ikut pulang bersama kalian. Mereka pun digiring ke balai desa. Malam semakin pekat, hanya obor yang menerangi. Kain merah itu diletakkan di tengah lingkaran. Mbah Jali menyiapkan sesaji, kemenyan, dan membaca doa-doa. Asap mengepul, menari di udara. Suasana hening, hanya suara serangga malam. Tiba-tiba, suara Raka terdengar lirih dari arah kain itu. Ardi, tolong aku kedinginan. Semua terperanjat. Della langsung histeris, menutup telinga. Itu suaranya. Itu suara Raka. Ardi hendak mendekat, tapi Mbah Jali menahan. Jangan. Itu bukan dia, itu bayangan yang dipakai arwah untuk menipu kalian. Namun suara itu semakin jelas, bercampur dengan isakan. Kenapa kalian ninggalin aku? Kenapa kalian biarin aku sendiri? Bayu sudah tak kuasa menahan air mata. Tapi itu benar-benar suara dia, Mbah. Mbah Jali menggeleng keras. Arwah gunung bisa meniru suara siapa saja. Jangan terkecoh. Belum sempat ritual dilanjutkan, api obor mendadak padam serentak. Gelap total. Dan dari kegelapan itu, terdengar langkah kaki berat. Disusul suara erangan panjang. Dari arah pintu balai desa, tampak sosok tinggi menjulang, tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Wajahnya rata tanpa kulit, hanya otot dan darah yang terbuka. Ia membungkuk, mendekati lingkaran. Della menjerit sekuat tenaga, Nadia memeluknya erat. Seno jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ardi mencoba berani berdiri di depan. Kalau mau seseorang, ambil aku. Jangan ganggu mereka. Tapi sosok itu tidak menghiraukan Ardi. Ia menunduk tepat di atas kain merah, lalu, suara Raka keluar dari mulutnya. Ardi, aku sudah dingin sekali, ayo ikut aku. Seketika tubuh Seno terpental ke belakang, menghantam dinding balai desa. Ia menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara lain, suara berat dan dalam, bukan suaranya sendiri. Dia sudah kubawa, sekarang giliran yang lain. Mbah Jali buru-buru menabur kemenyan ke atas api. Api menyala kembali, sosok hitam itu perlahan memudar, tapi Seno masih kejang-kejang. Matanya membelalak, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Astaga! Dia sekarat. Nadia berteriak. Seno tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya kaku. Nafasnya hilang. Della menjerit, tidak. Semua mahasiswa terdiam, tak percaya baru saja kehilangan dua teman dalam satu malam. Mbah Jali menutup mata Seno dengan kain putih. Aku sudah bilang, arwah itu tidak akan puas. Kalian sudah membawanya keluar. Sampai satu pun tak tersisa, ia tidak akan berhenti. Ardi terpaku, wajahnya pucat, jantungnya berdetak kencang. Jadi maksud Mbah, kita semua sudah ditandai? Mbah Jali menunduk dalam, suaranya lirih. Ya, Nak. Kalian semua sudah dibawa pulang oleh gunung itu. Meski tubuh kalian masih hidup, roh kalian satu persatu akan dipanggil. Keesokan harinya, 3 mahasiswa yang tersisa, Ardi, Della, dan Nadia, terasa hampa dan lelah luar biasa. Tubuh mereka sehat, tapi pikiran mereka kacau. Setiap langkah terasa berat, dan bayangan Seno dan Raka terus menghantui setiap sudut pandang mereka. Gila, aku gak pernah ngerasa seberat ini, Della berkata lirih, matanya merah karena menangis semalaman. Ini belum berakhir, Del, kita baru saja selamat dari gunung, tapi aku rasa, mereka belum benar-benar pergi, Ardi menjawab dengan suara serak. Nadia hanya menunduk, menggenggam tangan Della erat. Aku masih bisa dengar suara mereka, bahkan di desa tadi, mereka terus memanggil kita. Mereka menempuh perjalanan pulang ke kota. Hutan, jalan setapak, semua terasa biasa di siang hari, tapi ketenangan itu menipu. Malam pertama di kota, hal-hal aneh mulai muncul. Di kamar kos Ardi, terdengar ketukan halus di jendela. Ardi menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menyalakan lampu, bayangan seorang anak kecil berdiri di pojok kamar, wajahnya pucat, rambut panjang menutupi mata.
Bayangan itu menatap Ardi dan menghilang begitu lampu disentuhnya. Della yang tidur di kamarnya sendiri mendengar suara Raka menangis di kamar sebelah. Ketika ia berlari membuka pintu, kamar kosong. Tapi di lantai, terdapat jejak kaki kecil yang samar, persis seperti di gunung. Nadia mengalami hal paling mengerikan. Saat mandi, cermin di kamar tiba-tiba berembun sendiri. Perlahan, tulisan muncul di cermin. "Balik ke, ikut aku." Nadia menjerit, tubuhnya gemetar. Ia keluar kamar, menatap teman-temannya. Ini belum berakhir. Mereka masih mengikutinya. Ardi mencoba menenangkan mereka. "Kita harus cari Mbah Jali atau orang yang ngerti urusan arwah gunung itu. Kita gak bisa hadapi ini sendirian." Mereka kembali ke desa, tapi Mbah Jali tampak muram dan lelah. "Aku sudah bilang, arwah itu tidak puas. Kalian membawa pulang sesuatu dari gunung. Sesuatu yang bukan milik kalian. Sampai benda itu dikembalikan, mereka akan terus menghantui kalian." Ardi membuka tas Seno. Dari dalam, kain merah itu masih ada, walau sedikit lusuh dan ternoda tanah. "Jadi, ini penyebabnya?" Mbah Jali mengangguk. "Ya. Dan setiap orang yang terlibat, akan mendapat giliran panggilan. Tidak bisa dihindari." Malam itu, ritual sederhana dilakukan. Mbah Jali membakar kain merah, membaca doa-doa perlindungan, dan menaburkan air suci. Asap dan aroma kemenyan menyebar ke seluruh desa. Namun meski ritual selesai, ketenangan itu hanya semu. Malam berikutnya, Della tiba-tiba terbangun, mendengar bisikan dari sudut kamarnya. "Del, ikut aku." Nadia yang berada di kamar sebelah melihat bayangan tinggi melintas di koridor. Ardi mencoba mengejar, tapi bayangan itu hilang begitu cepat. Mereka sadar, satu persatu, yang tersisa dari kelompok itu akan dipanggil arwah gunung, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa hari kemudian, tragedi pertama terjadi. Raka, yang sudah dibawa pulang keluarganya ke kota, ditemukan tewas di kamarnya, tubuhnya membekuk kaku, matanya melotot, mulut terbuka seolah berteriak, dan jejak kaki kecil menutupi lantai. Tak lama setelah itu, Seno, yang selamat tapi trauma berat, meninggal secara misterius. Orang-orang bilang tubuhnya ditemukan di tempat tidur, wajah menengadah ke langit-langit, tangan menggenggam kain merah lusuh yang entah bagaimana kembali padanya. Della, Nadia, dan Ardi hidup dalam ketakutan setiap hari. Bayangan dan bisikan itu terus mengikuti. Di setiap cermin, di sudut kamar, di hutan mini dekat rumah mereka, suara itu tetap memanggil. "Balik ke, ikut aku." Dan mereka sadar, arwah gunung tidak akan pernah berhenti sampai semua yang membawa benda itu dikembalikan atau dipanggil. Hingga suatu malam, di tengah hujan deras, Della menatap Ardi dan Nadia dengan mata kosong. "Kita tak akan pernah pulang." Mereka bertiga pun sadar, meski tubuh mereka masih hidup, bagian dari mereka, jiwa mereka, telah dibawa oleh gunung, dan takdir mereka sudah ditetapkan, pendaki yang tak pernah pulang. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul "Pendaki yang tak pernah pulang" berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.